Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti dengan NIM 106240091, kelas 4C, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah tafsir ayat dan hadis hukum politik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Zaki SAG MAG. Baiklah, izinkan saya menyampaikan materi yang pertama tentang negeri ideal. Ini terkandung dalam surat An-Nahl ayat 112 sampai 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizquha rohodan min kulli makanin fakafarat bi an'umillahi fa'adaqahallahu libasa ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'ahadahumul azabu wa hum dzalimun. Terjemahan umum dari ayat tersebut yaitu Allah memberikan perumpamaan tentang sebuah negeri yang dahulu aman, damai, dan rezekinya datang dengan berlimpah dari berbagai tempat, tetapi penduduk negeri itu mengingkari nikmat Allah sehingga Allah menimpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan akibat perbuatan mereka sendiri. Dan sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, namun mereka mendustakannya, maka azab pun menimpa mereka karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Materi ini menjelaskan tentang sebuah negeri yang awalnya hidup aman, tentram, dan penuh dengan rezeki yang berlimpah dari segala arah. Namun, penduduk negeri tersebut tidak bersyukur kepada Allah dan malah mengingkari nikmatnya. Akibatnya, Allah menurunkan azab berupa kelaparan, ketakutan, dan penderitaan kepada mereka. Allah juga mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri agar mereka kembali beriman dan bersyukur. Akan tetapi rasul tersebut didustakan sehingga mereka mendapat hukuman atas perbuatan zalim dan kekafiran mereka. Ayat ini menjadi pelajaran bahwa keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran suatu negeri berkaitan dengan keimanan, rasa syukur, dan ketaatan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan ayat atau pesan dari tema materi ini yaitu Allah mengajarkan pentingnya bersyukur atas nikmat yang diberikan. Keamanan, ketentraman, dan kemakmuran adalah nikmat besar dari Allah. Kufur nikmat dan kedurhakaan dapat menyebabkan datangnya bencana dan kesengsaraan. Kemudian Allah selalu mengutus Rasul untuk memberikan peringatan kepada manusia. Mendustakan Rasul dan menolak kebenaran akan membawa azab. Kehancuran suatu negeri sering terjadi akibat perbuatan masyarakatnya sendiri. Ayat ini menjadi pelajaran pada setiap bangsa agar menjaga iman, moral, dan rasa syukur. Negara yang adil dan masyarakat yang taat akan lebih mudah mencapai kesejahteraan dan kedamaian. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi yang kedua yang berjudul taat kepada ulil amri. Tema ini terkandung dalam surat An-Nisa ayat 59 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum
fi syai'in warudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Terjemahan umum dari ayat ini yaitu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasulullah, dan para pemimpin di antara kalian. Jika terjadi perbedaan pendapat dalam suatu urusan, maka jadikanlah Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pedoman penyelesaian. Sikap ini merupakan jalan yang terbaik kepada Rasul. Materi ini membahas tentang kewajiban taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri berdasarkan Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang beriman wajib mentaati Allah dan Rasul secara mutlak dengan menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, umat Islam juga diperintahkan taat kepada ulil amri, yaitu pemimpin dan ulama, selama perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Apabila terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama. Kembali kepada keduanya akan membawa kebaikan, keadilan, dan keberkahan dalam kehidupan masyarakat. Kandungan ayat dan pesan dari tema di atas yaitu umat Islam wajib taat kepada Allah dan Rasulnya kepada Rasulullah secara penuh, taat kepada pemimpin dan ulama boleh selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum utama dalam penyelesaian masalah. Perselisihan harus diselesaikan dengan kembali ke ajaran Islam, bukan dengan hawa nafsu. Ketaatan dan penyelesaian masalah berdasarkan Al-Quran serta Sunnah akan membawa kebaikan dan keberkahan. Pemimpin yang baik juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang baik. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Saya harap penyampaian materi ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.